لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وأما بعد. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, masih berkaitan tentang perkara panah yang pada setengah bulan yang lewat kita bicara tentang panah apa, yakni panah perkara perbuatan. Nah yang kedua, kalaupun di sini tidak disebutkan dalam kitab, ini langsung panah sifat, kemudian panah zat. Namun begitu ingin menyampaikan pada perihal yang kedua agar supaya kita bisa mengenal dan juga mengetahuinya, yakni panah asma. Nah kalau yang punya kitab tidak tertera, jadi di kitabnya tidak ada. Kalau belum lewatkan, ya tidak ada. Jadi biarlah, karena itu bagian daripada panah tersebut. Jadi yang kedua, panah asma. Apa yang dimaksud panah asma ini? Begini Pak, melenyapkan kesadaran. Jadi lenyap dulu kesadaran. Jadi yang lenyap ini bukan dirinya, kesadaran. Makanya jangan salah memahami panah hilang. Bukannya dia hilang, hancur Allah. Nah ini melenyapkan kesadarannya dari nama-nama yang bersifat selain Allah, sehingga yang nampak dan yang hadir. Nah, sekali lagi, kalau sudah mana yang nampak dan yang hadir, dipandang dan disaksikannya hanya nama Allah di dalam hatinya. Atau kata lainnya apa? Nama Allah itu menjadi satu-satunya yang disaksikan di dalam batinnya sendiri. Ada dari yang lain lagi. Nah, kesadarannya, atau umpamanya belum sampaikan lagi panah asma ini supaya maknanya bisa kita tangkap. Ya tidak yang pertama itu, apalagi panah asma bahwa dalam hal ini Pak Bu, kita menyatakan dalam pandangan batiniah kita bahwa nama Allah adalah hakikat, nama hakikat dan nama yang tetap. Selain nama Allah itu semua sifat. Berarti nama dia ini masih apa? Ayo kita telusuri terus. Nama kita dari nama orang tua. Nama orang tua dari kain sampai ke atas ada. Ngebulikan empat. Makanya kalau hanya nama yang dia pegang bahaya. Kenali itu. Atau dengan kata lain lagi, orang yang panah asma Bu, tiada lagi dia merasa. Makanya kita ini banyak kebui. Kulunasiyam, kebanyakan manusia ini kebui dari masa sadarnya apa? Bermati. Alhamdulillah takasur. Ini sadar. Ini banyak mampu
Jangan dikira langsung banyak. Buat aku sampai dua. Banyak buktinya dua mangga bahwa itu ya. Banyak mamamu. Nah jadi yang seukuran tentunya bagi ukuran ya kamu. Nah sekarang tiada ada lagi Pak merasa dan mengakui segala kekuasaan ini dari dirinya sendiri, melainkan semuanya itu daripada Allah melalui nama-namanya. Coba ketahui nama Tuhan 99. Tuhan bernama Al-Aziz. Ya semua itu daripada kenyataan. Nah kalau sudah demikian yang keempat baku, hilanglah kesadaran akan nama dan sifatnya. Nah hilang. Yang timbul, yang ada, yang nyata, yang nampak, hanya yang tersisa kesadaran nama dan sifat Allah semata. Jadi jangan bingung bila gelar banyak benar. Benar orang yang bergelar namanya belum berbahanan, berimbang. Nah, jadi yang tersisa nama dan sifatnya Allah. Nah ini panas. Lalu bagaimana supaya terjadi asma ini? Kan Tuhan pernah katakan di dalam Quran. Nah mudah-mudahan doakan dulu bila kemudian sudah tahu ini. Kan Tuhan mengatakan walillahi asmaul husna fad'uhu. Bagi Allah memiliki nama-nama yang baik. Nah orang mengatakan 99 nama berdoa melalui. Nah bagaimana supaya terjadi melalui panah? Bila sudah panah maka terjadi. Nah nampak dari nama tadi. Begini Pak. Ketika seorang hamba itu panah di dalam Asmaul Husna, salah satu nama yang 99 tadi, maka dia seru, dia berdoa melalui salah satu nama tadi yang menghitas. Mestinya panah dulu di situ. Bila dia minta rezeki, nama Tuhan apa? Ya rezeki panah di situ, ada pilih mahal, ada diminta. Nah, ini namanya Pak Bu mendirikan bumi berpegang kepada dua panah di dalam Asmaul Husna. Maka ketika hamba tadi menyeru, meminta dan berdoa melalui salah satu nama itu, pada insya Allah maka Tuhan tunaikan. Ud'uni astajib. Orang kanan di situ. Ada tinggalnya. Kanan yang melawan di situ tadi. Ada kejadian kata, apalagi berjikir jalan mampu jalan. Tahu para tahan tuh jalan tuh. Ada lagi jalan tuh. Bilang lagi kenapa ini? Kalau kabul juga nih. Nah, kayak istirahat. Jadi kita merasa kitanya istirahat. Sana sebagian min haitsu la ya'lamun. Mana ada tahu pada istirahat Tuhan. Bila itu Tuhan itu adalah kabul dan amalnya. Tapi dengan istirahat. Bila itu Tuhan. Nah, makanya kenapa wali-wali itu meminta
Pak Guru dan Pak Guru kemarin sini, nang satu bulan doang sini. Waktu itu ada pembacaan yang simak. Minta lawan gurunya belum paham. Orang panah di dalam asma. Ada kita banyak makan doanya dibandingkan ya Allah bilang setengah itu aja orang. Giliran yang lain benar. Kenapa lagi? Maka tajali di situ. Nah kalau sudah benar-benar tajali, maka akan nampak apa? Di sini Pak. Hidupnya. Nah nanti yang rasakan hidupnya dari Allah sang pencipta nyawa. Kita hidup tidak dengan nyawa, kita hidup dengan orang yang memiliki nyawa. Sekali lagi. Jadi kata-kata bila ada nyawa mati udah ini diuruskan. Kita hidup tidak dengan nafas, walaupun hidup bernapas, itu tanda hidup. Kita hidup tidak dengan roh, kalaupun ada roh. Kita hidup tidak dengan nyawa, sekalipun ada nyawa. Kita hidup dengan yang punya nyawa. Nah ini para orang. Pokoknya kan tidak boleh itu dia bolehnya ini bila hakikatnya di mana asal. Maka dalam Quran itu benar. Khuliqal insanu min tin, dijadikan manusia dari tanah. Nah, pun stop di situ. Maka dari mana asal bolehnya kata? Baik, masih menarik dulu. Jadi Pak Bu, dari mana kita lihat? Ada di situ Pak. Tuhan dijadikan manusia dari tanah. Nah seperti itu maka bolehnya ketemu. Ini dari mana? Orang telusuri dulu tanah dari air, air dari angin, angin dari api. Cuma lain tanah-tanah. Nah, tanah air angin api ini Pak Guru kembali terus tanah dari air, air dari angin, angin dari api, api dari nur. Berarti tanah air angin api itu nur. Kalau kita dari nur maka kembali ke nur. Nur itu jat. Dan jatnya bernama Allah. Allah itu ismul zat. Maka ini yang benar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bertahan tanah. Lo jadi tanah. Nah, orang terus ini. Nah kalau itu nur berarti tanah air angin api ini sebenarnya sifat jalal, jamal, qahar dan kamalnya Allah. Jalal, qahar, jalal, jamal, qahar, kamal ini jadi sifat asma'. Jadi sifat asma' itu nur Tuhan. Kenapa kita yang bilang asal dari mana boleh situ? Mana awal? Awalnya Aminah. Ini angin timur ke timur, angin barat ke barat, angin selatan ke selatan. Terus ini karena angin sini asal jalan masuk, asal jalan kalau balik lagi ini pengenal lagi orang satu juga udah kawan. Dia tetap. Nah, hati-hati. Lihat dari mana tadi? Lihat. Kurang. Bolehnya? Kurang. Pun boleh kata Allah. Akhirnya ada alam lainnya. Dari mana asal boleh ke situ? Ini
ini nanti berpulang ke rahmatullah. Allah nggak tamat. Itu soal dia. Orang dulu pada kita tahan di tanah, jadi di tanahnya hujan Roma jadi saat cacing tanah. Oh gitu. Nah, jadi nama Al-Quran, nama ngaji Quran, telusuri lagi. Telusuri yang bertahan tafsir kan ada tafsir Juri, ada tafsir Bagi. Nah ada tertulis. Kamu yang belajar tafsir yang tertulis, yang terkenal jalan lain. Di sana jalan lain tempat biji amal sawi. Ada belajar dua, dan ada belajar banyak tafsir. Ngaji lah dia beri aku. Jadi nyata, jadi kembali. Jadi hidupnya tadi dari Allah sang pencipta nyawa. Jadi kita hidup ini dengan yang punya nyawa. Yang kedua, segala pergerakan dan tindakan ini milik Allah. Segala pergerakan dan tindakan ini milik Allah. Tolong nanti uji lagi ya. Ulu ini ada mengikuti, jadi tak. Pun biasa sekali tes. Dia ini cuma mendengarnya ini. Tak butuh. Tolak. Itu nama. Beberapa puluh tahun mengikuti. Di mana-mana jadi mengikuti. Nah, jadi segala pergerakan dan segala tindakan ini milik Allah. Kalau ini milik Allah, maka semua kekuatan dan kekuasaan ini daripada Allah. Lalu bagaimana perbuatan yang baik dan tidak? Yuk, yang baik atau tidak baik? Dan kita harus paham Allah dan Allah supaya jangan salah paham. Pertama dulu, kita wajib percaya akan Allah dan kadarnya Allah, khairihi wa syarrihi min Allah. Baik dan tidak baik itu datang dari Allah. Katakan apa segala sesuatu datangnya daripada Allah. Namun, ini kalau perkaranya baik, paman yang taat, ini baik pada hakikat dan baik pada rupa. Kalau perkaranya maksiat, baik pada hakikat, baik juga, karena semuanya datang dari Allah. Namun tidak baik pada rupa. Jelaskan supaya paham. Kalau perbuatan itu baik pada hakikat, baik juga pada rupa. Karena kalau maksiat baik pada hakikat, tapi tidak baik pada rupa. Kenapa? Khairi wa syarri min Allah. Segala sesuatunya datang dari Allah, baik tidak baik. Cuma pada rupa tidak baik, pada rupa hakikatnya. Kenapa demikian? Kita telusuri. Kita tidak mampu berbuat kita tidak mampu berbuat walaupun juga tidak sanggup menghindari maksiat. Namun yang maksiatnya baik pada hakikat, tidak baik pada rupa. Nah lalu adabnya apa? Yang baik jangan sambat, yang kada baik itu baik itu jangan sambat karena tidak baik pada rupa. Lalu Quran menjawab lagi. Ma'asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa yang baik itu datang
Jadi gue ini belum bisa siapa di sini sambil foto, sambil foto. Saudara paham kan? Jadi jangan kita disambar. Kalau jadi maling, nah dulu jangan disambar. Walaupun tidak mampu juga menghindarinya itu, jangan dipeter. Aku pada sumpah yang ini buatnya, kalau Allah itu jangan menangis sama tolernya. Kenapa? Toler itu, karena manusia toler, ada hukumnya. Orang toler ada hukumnya. Obatnya ada. Ini luput hubungannya ini mengenai tasawuf, ini ada lepas lagi. Baik pada hakikat, tidak baik pada rupa. Ayo, walaupun tadi karena sudah panah maka terjadi, lalu waktu segala kekuatan, kekuasaan daripada Allah melalui nama-nama. Semua gerakan dan tindakan milik Allah, kita tidak punya daya upaya. Namun jangan merasa juga nampaknya. Nah, ini syirik tersembunyi lagi. Begitu merasa paham, merasa baik, luput. Ini kebanyakan di sini bingung pada sudah taat ini. Bingung nanti lain. Bila masih berpegang kepada jasad Adam, maksud berpegang melawan jasad Adam itu baik-baik merasa seorang yang berbuat berpegang melawan jasad Adam, tali hati kita dan beramal itu syirik hobi. Nah ini kadangnya dari syirik hobi ini. Baik Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Biasanya berkaitan tentang asma ini melalui zikir. Apa itu zikir? Supaya benar pada perkara anak asma. Minta tolong lawan anggota tarekat harus jujur. Jangan ambil amalannya aja, tarekat menjalankan tarekatnya terlepas. Ambil zikir, kan biasanya tarekat banyak mengambil zikir amal ini. Zikir itu mampu menyebut dan menuju dengan hati yang tulus ikhlas. Namun perkara zikir yang dia harus tahu dan kenali baik-baik. Yang baik itu yang benar, la yazkurullah illallah. Tidak ada yang menyebut Allah, hanya Allah. Nah, ini panas. La yazkurullah illallah. Tidak ada yang menyebut Allah, hanya Allah. Kemudian juga itu adalah tarekat. Berarti dia amalan biasa. Orang bertarekat ini tarekat Allah sampai lawan Tuhan. Namun menuju sampai lawan Tuhan, la yazkurullah illallah. Tidak ada yang menyebut Allah, hanya Allah. Jadi saat kita mengucap la ilaha illallah, kan biasanya ini ada Abdul Zikri pada menahu la ilaha illallah. Saat ada zikir la ilaha illallah, ini hampir semua tarekat menyebut ini. Ayo tarekat apa aja? Pasti ada kalimat la ilaha illallah. Nah saat mengucap mengapa la ilaha illallah, ini sebenarnya rahasia Tuhan, rahasianya Allah. Yakni siru Allah, rahasia Allah jauh berarti. Mohon juga mengatakan bukan
wewihan. Nama mata itu rahasia zahir dan batin. Yang dikatakan syuruh. Nah, kayak apa dikatakan bahwa ini syuruh? Lebur tubuh dan hati. Ini bunyinya ini banyak kemana? Keluar atau kumpul. Jadi lebur tubuh dan hati ini paling kepada roh. Nah, supaya ini mundur. Saat kita mengatakan lebur hati dan tubuh kepada roh. Roh hancur kepada nur. Nah, nurnya kepada rahasia. Siapa rahasia? Ia. Jadi yang mengatakan yang berkali itu siapa yang nur Tuhan jiwa? Nur Tuhan itu Tuhan. Sedangkan nur Tuhan itu kenyataan dirinya sendiri. Jadi hasilnya apa? Yang punya zikir berzikir. Nah, ini isi zikir. Isinya zikir itu kamu masih lihat juga nak ada isi. Nah, 10.000 sih usah listrik tasbih ini kada minat pakai tasbih ini daripada minat temannya, tapi yang awal tadi la ilaha illallah supaya merasakan manisnya, nikmatnya, lezatnya. Jangan puluhan ribu aja, jangan puluhan ribu, banyaknya bulu besok. Nah, jujur. Jadi itu isinya kalau berzikir. Jadi nama berzikir tadi itu makna berkalam itu ada reject. Coba aja, nah itu nanti kita akan merasakan nur Tuhan jiwa. Berarti nur memuji Tuhan, ya memuji Tuhan yang punya dan keadaannya sah. Tuhan dengan yang punya nur dengan yang punya nur sah. Dan dengan yang punya dia juga sah. Oleh karena itu Pak Bu, dilatih kita sungguh mulai bagaimana boleh dirasakan Pak. Jangan banyaknya. Jadi zikir ini bukan sampai banyak, bukan sampai banyak. Ya kalau ada hitungan silakan sampai dia dapatkan rasa nikmat, lezat. Jadi kalau sudah begitu berzikirlah dengan zikrullah. Ingatlah dengan ingatnya, pandanglah dengan pandangannya. Boleh? Ini jangan dikatakan. Berzikirlah dengan zikrullah. Ingatlah dengan ingatnya. Pandanglah dengan pandangannya. Namun ini nanti yang pakai buat kasih sayang. Ulun minta lawan dia nanti mudah-mudahan kita jangan mudah-mudahan umat Rasulullah kita terlihat yang memberatkan di hadiratnya Allah, yang memberatkan bahkan di hadirat Rasulullah. Wali-wali manapun apabila terletak di hati kita kebencian, tidak senang dengan saudara muslim kita, bahaya ini, bahaya. Walau dia terkumpul wali-wali, masih ada kebencian di hati. Kalau orang sudah ingat dengan ingatnya, memandang dengan pandangannya, maka yang ada di hatinya dipenuhi kasih sayang. Hati-hati mengalir-alirnya. Kalau masih ada kebencian, itu memberatkan di hadiratnya Allah, memberatkan di hadiratnya Rasulullah. Walau pengilaan dulu memparahkan lawan-lawan tak kumpul, masih ada. Nah, hilangkan dulu.
Bilangan itu alhamdulillah. Insya Allah Pak itu memang baik. Ya, jangan ada lagi kebencian. Kalau ada saudara kita yang salah, ingatkan betul, jangan sesat-sesat. Jadi, lu masih ada lagi kayak apa ya? Silahkan dulu. Nah, mudah-mudahan berkat Rasulullah, wali-wali Allah, guru kita, hati kita bersih. Menadanya itu biar ilmu sampai ke atas lagi. Kita sebutkan alhamdulillah masih ada begitu. Tidak senang. Nah, perhatian. Nah, wali itu cuma di tangan masih ada. Berarti itu begitu. Makanya kita belajar mengenal, Bu, nah ibu-ibu jangan lagi ada orang membenci buah dia itu. Orang menyambati dia itu satu kuatnya menyambati. Nah habis sholatnya amalnya, ibadahnya luar biasa. Nah, biar kita tahajud oleh Allah. Nah disambati orang, biar itu yang dilawan. Habis dengan sendirinya. Nah, perkara itu kata orang nampak al-badan tadi memberatkan di hadiratnya Allah di hadiratnya Rasul. Jadi mantapnya orang beribadah kata ibadahnya ilmu biasa saja tapi ibadah terus. Ilmu itu sedikit ya asal dulu. Ilmu sedikit asal dulu. Lah mudah-mudahan Allah menghafir qulubana binuri hidayah. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Ada satu ayat yang perlu kita renungkan dan ini perlu diperhatikan. Allah mengatakan dalam Quran, Innani Allah la Nah ini kan harus membedakan mana Tuhan mana Allah. Mana Tuhan mana Allah. Artinya Innani Allah, sesungguhnya ujar Tuhan aku adalah Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Bedakan dulu mana Tuhan mana Allah. Sekarang Tuhan. Tuhan itu Tuhan adalah hakikat yang bukan nama zatnya. Tuhan adalah hakikat yang bukan nama zatnya. Kalau nama zat siapa? Allah itu ismunya. Berarti Allah Tuhan. Yang dibahas dulu pada itu di pokok-pokok. Ya Allah, hanya lagi. Jadi Tuhan itu adalah hakikat yang bukan nama zatnya, yang sesungguhnya yakni Tuhan. Baik-baik, tidak berhuruf, tidak bersuara. Artinya apa? Tuhan tidak memiliki nama. Nah pada tahap nama Allah. Nah ini Allah. Pada tahap nama Allah hanya sebuah sebutan, hanya sebuah sebutan hakikat sebagai Allah yang bukan nama zatnya, yang bukan Tuhan.
Karena Allah itu ismu zat, nama bagi zat, sedangkan zat itu nur. Berarti Allah itu nama nurnya, sedangkan Tuhan bukan, sedangkan Tuhan tidak punya nama. Lalu bagaimana kita mengatakan la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Bukankah tadi ada tahap nama Allah? Hanya sebuah sebutan hakikat sebagai Tuhan yang bukan nama zatnya. Artinya karena nurnya, artinya zatnya yang bernama Allah. Asal dengan Tuhan yang punya zat, maka tidak ada Tuhan selain Allah. Bila bertahan di Allah itu kesambet nama, bertuhan nama, memuji nama. Nah kita harapkan ini yang punya nama. Bukankah tadi dikatakan Pak Budini sembah aku, lain jago, lain namaku. Wakil sholat kalian zikri, ingat lawan aku, bukan dia sifat asma aku. Ingat akan nah ampun dia ampun sifat, ampun asma, ampun af'al. Kayak mana diterima ibadah masih ini kemana? Aja kita nggak tahu aja siapa Allah, nggak tahu aja. Lalu bagaimana Pak dalam hal ini? Sebenarnya Tuhan hanya mengajarkan, Tuhan ini mengajarkan mengenai mensifatinya. Tuhan yang mengajarkan mengenai mensifatinya lewat asmaul husna, lewat nama, supaya dikenal. Tadinya Tuhan tidak punya nama, lalu dia ingin disebut Tuhan, maka dia nyatakan dari dirinya sendiri akan nurnya. Nah nur itu pun salah satu nama Tuhan. Nah nur itulah yang bernama Allah. Allah cuma mengajarkan mengenai mensifatinya dari ulang lewat asmaul husna. Selanjutnya apa yang perlu diperhatikan? Bahwa aku dalam perkara ini dicatat lagi baik-baik, mudah-mudahan diberi hidayah bisa memahami. Tuhan itu Pak Ibu tidak bisa diketahui hakikatnya. Kulluhum fi zatillahi a'ma, ada apa? Namun kita hanya bisa mengetahui untuk mentauhidkannya lewat ma'rifat. Nah ini saya sempat mengatakan dalam para hakikat Tuhan sebenarnya itu benar namanya, tapi bisa ditauhidkan hanya melalui ma'rifat. Nah udah kita ya huzirullah, ya hurullah, ya hujurullah, ya hakikatul Muhammadur Rasulullah. Dan nanti hakikat apa? Untuk mengasahkan itu mengenalnya melalui buku itu yang Tuhan yakni jadi mutlak. Terus saya semangat. Ujian kita apa? Ya huzirul. Ini maksudnya murni yang meliputi alam diri dan alam semesta. Ya huzirullah, ya hurullah, ya hurullah, ya hakikatul Muhammadur. Nah melalui itu aja untuk mentauhidkan kepada ma'rifat yang sebenarnya tidak ada
sebagai Allah seakan hanya menemukan dia dengan dia, maksud dia dengan dia nur dengan nurnya juga. Allah birobi kenal Tuhan itu dengan Tuhan juga. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin dengan nurnya juga. Nah sebenarnya ada. Nah karena asalnya tadi aja lalu kita menyebut tidak ada Tuhan selain Allah yang sebenarnya. Nama itu namanya sekarang belum berjelas. Jangan kau sembah jatuh, jangan kau sembah sifat, jangan kau sembah asma'u nama, jangan kau sembah akal, sembah aku yang punya zat sifat asma akal. Kenapa? Karena Allah itu namaku dan zatku. Allah itu namaku dan zatku. Kenapa? Karena nama asma dan zat itu tidak bercerai. Ya, setiap nama ada yang punya nama. Namun tetap saja nama dan zat itu bukan Tuhan. Tuhan bukan berupa zat. Tuhan bukan berupa sifat. Tuhan bukan berupa asma. Tuhan bukan berupa akal. Ya, sifat asma akal itu menurut Tuhan. Yang kedua, Allah nyatakan keberadaan segala sesuatu apapun juga alam dan diri kita. Allah nyatakan keberadaan segala sesuatu dengan zatnya, dengan sifatnya, dengan asmanya, dengan akalnya. Tapi ingat, zat sifat asma akal bukan Tuhan, ini Tuhan. Yang ketiga, berarti ada zat sifat asma. Yang ketiga, Allah itu, Tuhan itu Maha Esa. Tuhan itu Maha Esa dengan zatnya, sifatnya, asma dan akalnya. Walaupun Tuhan bukan zat sifat asma Maha Esa. Berarti Tuhan membuktikan kemahaesaannya dengan zat sifat asma akalnya. Zat sifat asma akal ini meliputi alam diri kita dan alam semesta karena dia nur. Di mana ada nurnya di situ yang punya. Paham ya? Asal tarang benar. Nggak ada tarang tuh kira-kira teh untuk lili coret terus benar. Kita ini sudah jadi sifat asma dan itu bernama Allah. Masa jangan Allah lagi? Namanya sampai aku ya Tuhan bukan jadi sifat asma Allah. Ini sudah meliputi jadi sifat asma meliputi tidak. Mampu apa lagi? Ada yang lain supaya tahu Allah. Jangan aluh kita tahu. Jangan tahu di aluh kita di Allah tahu. Bila di Allah tahu lebih nikmat dari aluh. Aluh lebih nikmat. Oleh beri Allah ini aluh ini nyaman apalagi Allah. Tahu ya ini dari hakikat nama Allah. Hakikat nama Allah itu Pak nyata wujud dari sifat-sifat Tuhan. Jadi nama itu kenyataan sifat Tuhan. Di mana nyata ada pada alam diri kita dan alam semesta. Kenapa? Karena Allah itu nama wujud.
lahir. Nah, memang bahayanya jangan takut. Allah itu nama wujud, nama bagi wujud yang sesungguhnya. La mawjuda di hadir, karena dia sifat asma Allah itu meliputi alam diri kita dan alam semesta. Dia sifat asma Allah itu ada bernama Allah, yakni nurnya. Dia bukan Tuhan, namun asal Allah. Nah, makanya jadi tumbuhkan kesadaran. Ini tergurih buahnya ini masih gurih lagi. Di mata aja terbuka, tapi orang gurih. Mata aja yang terbukanya. Jujur ya. Nah, jelas saja kan ya. Main. Mbak jelas. Kamu wajib ini dulu. Suruh makan pampok dulu. Bilang suruh pan. Makanya tadi dulu semula sudah sampaikan pada tahap nama Allah hanya sebuah sebutan hakikat sebagai Tuhan, bukan Tuhan. Allah itu nama, bukan Tuhan. Allah itu bukan Tuhan, itu nama. Jelas kan? Allah itu dia sifat asma afal yang nurnya, sedangkan dia sifat asma afal dan nur itu meliputi alam diri kita, alam semesta. Cuman jangan dulu, ya Allah, nah itu kok balik. Kita mengenalinya bukan mengaku, mengenali bukan mengaku. Pak itu pikir bukan? Jangan gagal paham. Nah, ini nama boleh innalillahi datang dari Allah wa inna ilaihi. Nah kembali dari Allah. Namun pilih ini nah datang dari tanah lalu jadi tanah. Ya kan? Secara semua daripada itu nyaman. Nah makanya itu alhamdulillah mau mengaji daripada di rumah. Biasanya pada di rumah oke yang menjadi ganggu ya. Jadi nabi ini juga apa aja kok namanya ada yang lagi. Nama bukil sekarang lagi main. Paham tak ada asal ada di bersuci kerumun daripada datang. Ya, ayo kita kembalikan kitab. Ada dalam kitab itu katakan Syekh Abdul Talib Al-Mahdi Abu Yazid Allah menunjukkan, Allah memperlihatkan ingkarnya seseorang ketika disebutkan nama Allah, ketika dikatakan nama Allah, ketika diberitahu kebenarannya Allah, mereka mengejek dan mendustakan. Nah, ini orang dekat. Nah, di pada hari ini, pada masa ini Syekh Abdul Talib Al-Mahdi dan mengadakan Quran menyebutkan, belum dinyanyikan Quran dulu lah. Tetapi apa tuh Qurannya? Dia ini lagunya 30 soalnya. Benar, sampai tahun habis nangka di Al-Quran. Terakhir habis nangka, ujar kau nama. Wa ila dzukira alladziina wahdahu wa ila dzukira Allah wahdahu azza. Ketika disebutkan nama Allah mereka mengikuti. Qulubul ladziina la yu'minuuna bil akhirah. Yang mereka itu tidak percaya dengan hari kiamat. Wa idza dzukira alladziina min dunihi idza yubsyirun. Tapi kalau dibicarakan nama lain, mereka senang tentang pahala, tentang ganjaran, tentang amal, tentang surga, tentang nanti kenikmatan yang mulia. Tapi ketika diberitahukan tentang kebenarannya Allah, buktinya Allah, mereka mengikuti. Nah, ini ujar
versi Abu Talib Al-Makki, mereka ini orang-orang yang ingkar. Padahal kebenaran di dalam Al-Quran itulah idza dzukirallahu wahdahu isma'azza wa idza dzukira alladziina wahdahu isma'azza qulubul ladziina la yu'minuuna bil akhirah wa idza dzukira alladziina min dunihi idza yubasyshirun. Sudah kira pertama Allah ilmu, apalagi amalan suci semangat benar. Sudah amalan suci semangat. Orang-orang ingkar dong teriak. Nah sekarang dengan orang awam, maaflah, diminta maaf berpercayaan. Orang awam mereka menganggap Allah itu sang pencipta, Khalik. Ini orang awam. Orang filsafat itu nanti ini Pak. Filsafat itu yang bahasa orang cendekiawan muslim, cendekiawan. Nah, filsafat. Orang filsafat mengatakan Allah itu wajibul wujud. Yang ketiga, sedangkan orang sufi, yakni orang yang mempelajari tasawuf, Allah itu Allah. Kenapa wali-wali ketika mengatakan Allah, mereka disesatkan? Nanti dulu, apa itu Allah? Tadi kan ada 3 golongan ya. Orang awam, mereka beranggapan Allah itu sang pencipta, Khalik. Filsafat, orang-orang bijak, berpengetahuan, cendekiawan, mengatakan zat wajibul wujud. Ulama sufi yang mereka mempelajari tasawuf, bergerak di bidang tasawuf, ingin mendekatkan kepada Allah, mengatakan Allah itu artinya kebenaran. Yang ada dengan sendirinya dan mengadakan lainnya. Satu Allah. Yang kedua, Allah itu salah satu nama Tuhan. Allah itu salah satu nama Tuhan. Ketika mereka mengatakan Allah, mereka bukan mengaku Tuhan, bukan mereka menyaksikan Tuhan. Allah itu baru salah satu nama Tuhan, sedangkan nama tadi meliputi alam diri kita, alam semesta. Ketika mereka mengatakan Allah, mereka melihat tanda-tandanya. Linuriyahu min ayatina, sesuai ayat sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Akan kami perlihatkan, kata Tuhan, tanda-tanda kami. Melihat tandanya saja, bukan melihat Tuhan sebenarnya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, supaya nyata jelas bahwa sesungguhnya itu Allah, itu nur Tuhan, itu zatnya yang bukan Tuhan. Kita menyaksikan melalui namanya.
bukan kita melihat Tuhan, bukan jadi Tuhan, bukan mengaku Tuhan, melihat menyaksikan kenyataannya, tandanya, buktinya, berzernya. Paham sudah? Nah makanya belajarlah, walaupun sudah sekolah di luar negeri, Timur Tengah, bergelar sudah MA, LC, banyak dah belajar lagi. Yang nyalakan kita ini disuruh belajar ikhra, bukan disuruh menyalahkan orang. Jelas kan? Nah ini hanya keluar memaham bagaimana Syekh Abdul Hamid itu benar sih itu nggak ada ujung, ada dijadi orang. Cuman kita ini masalah gagal paham. Sudah gagal paham, lalu gagal mani. Cuman kalau sudah paham ini terus kalau usah mau patah, mau coba deh, terus berani jalan. Terus ada orang udah tahu ujungnya, terus biasanya yang ulang-ulang ngajak ulang-ulang kalau sini terus mau itu ada mau ada dari jadi sama orang ini lawan laki bila laki ada boleh dicari ya kan mbak ada di rumah di mamai bisa nih apa bu nah kayak apa lagi kabinet kada boleh dicari bang boleh mbak boleh mamai sanggup kada orang salah sedikit maunya ibu apa bu ini apa yang kurang kurang bulanan kan makanya boleh ada besar laki ini mulai berhari kan saking kurangnya kakak bisa ngiri mama sekolah saking guru jangan kepacaran saking dipacar terlambat memilih begini saking ini nasib lelaki ini bisa ngiri kasihan jemaah marahnya boy mau disakiti dia tak ucap sampai bawah harus rupanya singgung juga dan singgung juga untuk yang merasa itu karena iya sponsor lewat kawan ini paham kan? Jelas. Jadi bukan mau Alhamdulillah nama Tuhan Allah. Kebenaran, benar. Yang ada dengan sendirinya dan mengatakan lainnya benar. Makanya Bukhari Sufi mengatakan Allah. Orang awam Allah itu sang pencipta. Padahal Allah tidak Tuhan. Namun Allah itu nama nurnya. Namun asal dengan Tuhan yang punya nur, maka tidak mengapa bagi kita yang sudah tahu tidak ada Tuhan selain Allah karena asalnya. Nah, ada tahu seperti nama kemana matinya ya Allah. Nah ini akhir kalam man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Akhir kalam orang sudah yakin. Lain akhir kalam la apalagi kisah nama mereka itu orang sudah yakin. Nah akhir alam mau dikata mau tidak yakin sudah ya. Nah keyakinan ini kita tahu ditawarkan masing-masing. Alhamdulillah itu syukur lagi. Alhamdulillah artinya melihat
Biar menata dulu, melihat dulu. Menata dulu, melihat dulu. Melihat dulu. Ini alhamdulillah. Alif lam ra al-hayatu min Muhammad. Inilah kehidupan ini Muhammad, hakikat Muhammad, nur Muhammad. Lalu nur tadi inilah. Nur tadi nur mau meliputi alam diri karena nur wajah sifat asma. Allah bukan alif lam ra ya sifat asma yang nur. Melihat terang pada siang. Jadi kalau sama bicara makrifat di tengah malam, nggak di tengah malam kita gurih. Kalau di tengah malam, gurunya jadi bener, buatnya dikira musuh. Iya, kalau pada waktu itu di pondok, awal berapa dulu? Kalau tidak salah di tahun 90, lupa, pokoknya 90-an. Waktu di pondok Pak itu ngarang ngantuk pada siang, belum ketemuin Ustaz Nibirlah, Masya Allah. Sehingga daripada sakit, hilang guru ada tahunnya, ada sakit sih. Di sini daripada di kulit nanti mereka orang kulit. Bulan besar, hilang besar di muka lo. Kulitan, tadulu dengan kulit. Bulan sabar aja. Ada sakit sini apa kalah? Ayo, ada kita nih guru pengen apa? Halusnya sendiri. Di pondok siang istirahat Tuhan, jual makan sholat syukur. Ada di pondok sehari. Ada begini pondoknya seharian orang bahari. Cuma makan aja. Maka hari dah tahu sih. Mana dulu? Ulut kita keluar, ulut selawat, jaket. Ada mulut seperti ini. Kita awalnya dulu tak ada. Juga nampak mulutnya. Di sini mana bersuruh ulut selawat, baju paus, jaket. Kadang turun. Lihat deh, lu diam mana? Yang tahu. Jangan tahu antara duanya. Bila ada di bayarannya, lu makan. Usia lu mau bayarin. Kacau. Lu bayarin, ambil berkah gue ya, ambil berkah ini katanya. Tenang. Jadi orang awam sampai kita itu kali. Karena itu mohon maaf. Bukankah Tuhan berdiri sendiri? Tuhan berdiri sendiri. Tidak beserta lainnya. Allah bersifat Qiyam wa ta'ala binafsi. Wa kana Allah. Hanya Allah. Wala syai'un ma'ahu. Tidak ada beserta yang lainnya. Maka ada beserta lainnya. Siapa yang menjadikan Tuhan? Dan siapa yang menjadikan? Maka wujud dari kita ini disebut makhluk. Ada makhluk sorot. Tasrif apa? Khalaqa yakhluqu khalaqan bahwa khaliqun wa zaka makhluk asal katanya khalaqa yakhluqu fil madi yakhluqu fil mudhari khalaqan masdar bahwa khaliqun fa'il makhluk
maka belajar di pondok. Bisa dengan kita belajar kitab. Ayo saatnya ya. Itu dia. Jadi ilmu, makanya belajar ilmu nausol itu terpakai. Kadang yang bisa hanya baca kitab. Oh ini video, oh ini isim, ini makhluk. Itu dia untuk naik. Dari Allah telah menciptakan, ya kalau lagi akan menjadikan, ya modern. Kalau kejadian bahwa Hollywood orang menjadikan makhluk dari Nabi Muhammad. Yuk, jadi makhluk. Nah, lalu kata Syekh Ibnu Arabi, Maha Subhanahu wa ta'ala. Ujar Syekh Ibnu Arabi, Subhanahu wa ta'ala, Maha suci Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Tuhan menjadikan segala sesuatu. Wa huwa ainuhu. Namun sesuatu itu dipandang makhluk. Kita ini makhluk, Tuhan. Namun kenyataan menjadikannya. Wa huwa ainuhu. Nah, orang tak ada tahu ya. Orang awam itu sang pencipta. Filsafat jadwal itu wujud. Sufi Allah. Nah, melihat di sini nanti kehendaki ambian sumbangan ada melihat tanda Tuhan berada sudah diam. Sholat itu mengharapkan orang mukmin bila melihat bertemu nyata bertemu makanya. Yo. Jadi jam dulu. Apa buatnya? Jadi tadi lo dengan apa? Makin ya ini nyapola tidak ya. Lalu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jangan serta-merta seenaknya menyebut mengata Allah jika tidak ada pada diri kita masing-masing. Jangan ini bukan dilarang, jangan mudah kenal. Yuk tiap subuh, ini jangan ini bukan berarti lalu dilarang. Maksud jangan ini coba jangan disini mengucap aja kenali Pak. Kenali Pak, jangan hanya mengucap tapi ngandui Pak. Kenapa? Wabi al-musimu apalah tusiru ujar Tuhan aku ada dan sedia. Kenapa ada yang kemahatiakan? Kenapa ada mengenali? Kalau bahasa biar kan terjemahnya pada diri kamu. Mengapa kalian tidak memperhatikan? Itu kasihan di pahuluan. Ini langsung maknanya aku ada ya Tuhan dan sedia. Kenapa itu ada kemahatiakan? Aku nyatanya. Nah itu yang bahasa Inggrisnya apa tulis? Bahasa Inggrisnya apa? Nah sekarang kembali, jangan mudah menyebut mengata Allah kalau tidak ada pada dirimu. Kenapa? Rasa itu rahasia. Rasa itu rahasia. Kalau hanya dia menggunakan ilmu teori, umur teorinya banyak di sini tak berapa kali. Kalau hanya menggunakan ilmu, dikira
Sehingga rasa itu merasakan Tuhan, ya, yakni zat sekalian zat itu rasa. Kalau dia dengan ilmu aja dikira zat itu Tuhan, zat itu bukan Tuhan, zat itu rahasia Tuhan. Untuk merasakan sampai kepada Tuhannya itu melalui rasa. Rasalah yang merasakan Tuhan. Siapa? Yakni zat sekalian, zat yang punya zat robot itu rasa. Itu rasa. Belum lanjut. Kalau sudah begitu, di dalam rahasia batinnya, yakni hatinya, tidak ada lagi selain Allah. Tidak ada, karena Allah itu nur Tuhan. Nur Tuhan itu ada Allah. Nur Tuhan itu adanya Allah. Sedangkan nur Tuhan itu sudah meliputi juga alam diri kita, alam semesta. Makanya bersifat mungkin tuh Allah bukan di atas, di bawah, di depan, di belakang, kanan kiri, dalam luar, meliputi. Oleh sebab itu rasalah yang sampai lewat Tuhan. Kenapa? Karena rasa adalah rahasia adalah zat. Nah, zat inilah yang sampai kepada yang punya zat, yakni Tuhan. Paham? Jadi jangan menghayal Tuhan sesuatu yang dia bayangkan bukan Tuhan. Bahkan bagaimanapun keinginan mendekatkan lawan Tuhan, itu yang Tuhan kandung. Ini nabi yang rajin belajar. Allah bersifat laisa kamitslihi syai'un. Tuhan berbeda, tidak sama, tidak serupa dengan segala sesuatu. Bahkan yang kita bayangkan pun lain. Ya, namun kita yakin dia ada dan sendiri. Ada dan sendiri. Namun tidak serupa. Andai mereka. Jangan juga bayangkan ini. Yakin aja ada. Ada orang yang juga bisa. Pernah lagi. Nah itulah dulu kita hidup ini, kita hidup ini mencari jalan ulik. Yang hidup di pada saat mencari jalan ulik. Kesalahannya pengajian di mana? Sampai-sampai jangan hanya tahu Quran, hadis, hafal Quran hadisnya, bagus ya. Jangan tahu kitab dan bujur-bujur supaya mengenalkan lawan Tuhan. Laula rabbi la araftu rabbi. Jika tidak karena guruku, aku ada tahu Tuhan. Laula rabbi ma araftu rabbi. Doakan dulu. Mudah-mudahan apa yang dia doakan kembali yang mendoakan. Karena ujian Nabi, siapa yang mendoakan saudaranya akan kebaikan sekalipun tidak diketahuinya, maka dia akan mendapatkan doa yang sama yang doakan. Dia doakan dulu lebih pulang, dia lebih pulang. Gitu aja. Kalau bala ya, yang di dapur. Jadi takwa ini kalau balanya kita berdatangan dari sekali pulang balanya situ tahu. Paham bala? Nah, sudah paham nyaman. Nah, ayo tetap berzikir. Lah jangan meninggalkan berzikir, tapi harus sampai, jangan mengatakan terang-bulan. Kurang makan. Ya, terang-bulan, maka bapak. Nah, itu orang ketarekat.
Pesannya, nah ini mau yakin itu namanya akhir kalam. Itu akhir kalam walau waktu hendak boleh ada ucap akhir kalam itu yakin. Yang ada ucap la ilaha illallah nak ucap boleh, Allah saja boleh, boleh atau akhirnya boleh. Maknanya adalah alif itu aku hanya aja atau aku rahasia itu itu sama la ilaha illallah atau Allah saja atau boleh atau siapa jadinya orang sudah lagi karena gimana lagi tasawuf itu pada paham. Kita kenal al-kalamu huwal lafzul muraqabul mubidu bil wada'. Al-kalamu huwal lafzul muraqabul mubid bil wada'. Kalam itu satu lafaz. Ini jurumnya haji jurumnya kan muraqab terdiri dari dua kata baru disebut. Jadi syarat kalam lafal itu maksudnya apa? Yang tersusun dari bahasa huruf dijahnya. Yang kedua syarat kalam, ulun ada mengajari kamu, tolong ambil pelajaran ini supaya bisa kalian maknani akan dijelaskan hari ini. Muraqabah itu tersusun artinya bisa disebut kalam kalau tersusun dua kalimat atau lebih. Mubin artinya mengambil faedah, bisa dipaham. Mubin wada' diam bagi orang yang sudah paham. Iya, sudah paham itu kalam, dia sudah paham. Wada' maka berdiam bagi yang mendengar yang udah ngerti. Ada seorang yang disebut kalam. Bagi yang pun kalam. Kenapa? Karena sudah paham. Al-kalamu wal lafzul muraqabul mubin bil wasf wa aqsamu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'al ma'an. Belajar nama. Namun kita lagi bercerita namanya. Udah belajar dari mana? Di pondok belajar, di kampung belajar. Jadi kadang selalu harus dikatakan la ilaha illallah. Orang yakin benar. Namun dilatih supaya mesra. La ilaha illallah. Nah kita malam ini zikirnya dengan nasib. Nah malam ini sekaligus berkebetulan haul orang kaulun lewat al-hafu Bapak Bahadani bin Nabi. Pas kebetulan malam ini. Jadi karena kita zikirnya dengan nasib. Ya biar tetap la ilaha illallah belum baca nasib. Ya walaupun ada banyak. Jadi murid dibimbing ilmu amal dan adab. Apalagi ternyata sudah itu keterangannya seperti itu, Pak. Jadi jangan mengatakan kalau dia ada sama dia mengatakan sesuatu yang dia ingin makan ada masa ada illallah soal bulu goyang-goyang itu untuk menyamankan aja memasarkan dari dosa. Jadi juga sama orang itu begitu. Kenapa orang berarti seorang orang itu nyanyi. Nah, kenapa tak awak seorang padahal ada seorang. Nah, jadi hanya boleh. Nah kayak ini ayo, hanya sudah paham masalah. Apa yang disebut tadi yang pada akhirnya apa? Tidak ada nama dari segala yang mau
rahasianya. Nah rahasianya siapa? Al-insanu. Nah, kalau usaha soal begitu umpamanya, tapi kalau usah, ini nama Tuhan karena kesalahan usir atau rahasia ini insan tak usah disampaikan soal. Tunggu dunia persilakan. Tahu sudah ya kalau soal kan 100, aku tahu itu, tapi kalau usah. Dan semua ulang 99 juta kan banyak. Mulai Allah sampai 10 kan tak bicara. Tambah belum ada sholat. Nah memang maka 100 itu sir atau rahasia. Sedangkan rahasia itu insan sendiri. Nah apa yang melekat nama pada insan itulah nama Tuhan. Angka 100 namun dia perlu kalau berzikir menyebut seorang manusia. Ada nih buku 4 tahun di mana dulunya kacau susah entah boleh yang 99 yang ada itu dibaca mulai Allah sampai sabur jangan ada baca dulu kenapa oleh dia nah mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah itu saja dulu untuk malam ini yang bisa saya sampaikan berkaitan tentang para asma. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat dan kita semua diberikan kesehatan dan keafiatan, kemudahan dan hidup berkah, rezeki pun juga berkah. Semoga keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak istri kita anak soleh dan solehah, selamat dunia wal akhirah, mendapatkan syafaat Rasulullah wal dan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita bertahlil, berzikir, panitia akan